Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali lagi bersama Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah mencekam berjudul asli Rahasia Pulau Berhantu Ekspedisi Mistis dari akunnya Mbah Ngesot. Sebelum masuk ke cerita selengkapnya, tak bosan-bosan, Kang Sarman selalu mengingatkan agar kalian jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka yang tak diundang datang dan ikut mendengarkan. Hembusan angin memainkan anak-anak rambut di dahiku. Aku tidak terlalu sibuk mengurusi itu. Saat ini, mulutku tidak henti-hentinya merutuk seorang laki-laki berperawakan kurus, berkulit hitam legam, dengan kaki dan tangan yang tidak lengkap. Ia juga memiliki mata besar berwarna hitam yang hampir memadati wajahnya, dan muncul semenjak aku menginjakkan kaki di pulau ini, di sebuah pulau Teluk Jakarta, Pulau O. Aku mulai merasa tidak nyaman semenjak kapal kecil kami berhenti di bibir pulau ini. Matahari memang masih memancarkan cahayanya yang mulai memudar, namun terlihat jelas bahwa mereka semua sudah menunggu kedatangan kami untuk menjelajahi pulau ini. Iya, malam ini kami akan bersilaturahmi dengan makhluk penunggu pulau yang terkenal dengan kengeriannya ini. Dan inilah salah satu cerita perjalananku dengan 6 orang temanku dari tim ekspedisi mistis Indonesia. Pulau ini memang terlihat indah dan teduh dengan banyaknya pohon-pohon besar. Walaupun tidak seramai gugusan pulau-pulau lain di sekelilingnya, tidak ada tanda-tanda warga penduduk yang mendiaminya atau penginapan pada umumnya. Sejauh mata memandang, ada beberapa warung kecil yang hanya buka sebelum gelap. Aku melirik ke arah sekitar bibir pulau. Memang ada 2 atau 3 orang bapak-bapak yang sibuk dengan kail pancingnya. Di dekat kami berkumpul, ada sebuah kincir angin kecil dan sepetak bangunan yang sepertinya cukup terawat dengan apik, dengan 1 orang penjaga pulau yang bertugas untuk memberikan tiket masuk kepada kami. Ya, pulau ini memang menjadi salah satu situs bersejarah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Di balik sejarah panjang yang tertoreh di atas tanah pulau ini, ada berbagai mistis yang tersembunyi di dalamnya. Itulah yang mendasariku untuk mengunjungi pulau ini, menyisir informasi dari sisi mistisnya. Aku ke sana bersama dengan teman-teman komunitasku, Ekspedisi Mistis Indonesia. Dan makhluk ini datang lagi. Kali ini, kepalanya tepat di bawah kakiku, hampir saja terinjak. "Kamu bisa datang nanti saja kalau kita sudah mulai ekspedisi?" tanyaku sebal. "Hah? Maksudnya? Jadi kita mulai ekspedisi jam berapa?" Ahmad menyenggolku pelan mendengar kerutuanku pada makhluk itu. "Oh, nggak apa-apa, Mat. Kita mulai jam 10 malam aja kali ya. Sekarang kita istirahat dan makan-makan dulu aja sambil acara bebas sedikit. Mungkin kamu juga bisa pimpin doa bersama sebelum memulai ekspedisi. Aku mau kasih sedikit informasi sejarah mengenai pulau ini juga ya. Boleh kan?" Rudi ikut menyahut. Ia memang memiliki kegemaran terhadap sejarah dan terlihat sekali kalau ia sudah tidak sabar lagi. Ia seluruh anggota untuk memulai ekspedisi kali ini dengan mengunjungi situs bersejarah sekaligus merasakan kengeriannya. Aku mengangguk diikuti oleh sorakan kecil teman-teman lain yang sama-sama bersemangat. Semilir angin malam mulai membawa hawa-hawa dingin yang berbeda menjalari seluruh tubuhku. Suara deburan ombak diikuti oleh suara rintihan dan jeritan antah berantah yang bersahutan menandakan bahwa mereka sudah siap kami kunjungi. Aku melirik ke arah jarum jam tangan. Waktu menunjukkan masih jam 7 malam. Namun hawa mencekam sudah mulai kami semua rasakan. Perjalanan kami awali dengan sebuah bekas bangunan yang hanya tersisa tembok kusam dengan kulit cat yang sudah terkelupas. Sejarah bercerita bahwa semua bangunan di pulau ini sudah disapu oleh ombak laut akibat letusan anak gunung Krakatau. Ada beberapa bangunan di pulau itu yang kemudian dipugar kembali pada zaman Belanda. Meskipun setelah itu hancur kembali pada masa peperangan saat itu. Berdekatan dengan bangunan itu ada sebuah rumah berbentuk pondok yang masih bagus dan kini difungsikan sebagai museum yang jelas terkunci karena sudah larut malam. Di depannya ada sebuah meriam hitam tua yang kini sedang diduduki oleh laki-laki berwajah pucat menatap nanar ke arahku. Kami membelokkan kaki di bangunan yang hancur tadi. Kemudian perhatianku tertuju pada sosok perempuan dari kejauhan. Memperhatikanku dari balik salah satu tembok di sana. Wajahnya memang tidak terlalu jelas,
Rambutnya menjuntai menutupi sebagian wajah, tidak terlalu panjang dan sangat tipis. Ia memakai gaun putih besar yang berkilau. Ujung gaunnya berkibar memperlihatkan bahwa ia memang tidak menapakkan kakinya ke tanah. Ia menggenggam sesuatu seperti lampu petroma. Aku lihat ada kuntilanak di situ barusan. Iva berseru seraya menarik tanganku dan menggiringku ke sebuah bangunan bekas kamar mandi. Teman-temanku yang lainnya mengikuti kami. Mana, Fah? Ahmad penasaran dan langsung memutari area tersebut. Sumpah, tadi ada di sini. Rambutnya panjang banget sampai menyentuh kaki. Ya sudah, biarin saja. Nanti juga nongol lagi. Aneh ya, kuntilanak di mana-mana ada. Nggak di rumahku, nggak di pulau ini. Anak-anak lain terkekeh kecil menanggapi celotehan Ahmad dan mulai asyik mengambil gambar dari tempat tersebut. Berharap ada sesuatu yang menampakkan dirinya di kamera. Aku tidak terlalu banyak tertawa atau berbicara. Makin masuk ke tengah pulau, makin terasa sesak penuh dengan keramaian mereka. Pulau ini masih hidup dan lebih hidup ketika malam hari. Sepanjang jalan, makhluk-makhluk berbaju putih melintas. Puluhan dari mereka melayang-layang, menyatu dengan udara dan melihat kami dengan berbagai tatapan mengerikan. Kok makin dingin banget ya di sini, asli. Rudy mulai mengenakan jaket dan sarung tangannya, merasakan perubahan hawa yang signifikan. Guys, di samping kita ini dulunya bekas barak-barak pengungsi jemaah haji yang ditempatkan sementara di pulau ini. Rudy melanjutkan penjelasan sejarahnya. Astaga, ternyata yang dari tadi sibuk melintas adalah sisa-sisa energi mereka dari masa lalu yang dijelaskan oleh Rudy. Aku ingin sekali mengetahui apa yang terjadi selain sejarah yang memang sudah tertulis. Sebentar ya, aku melipir sedikit dari rombongan teman-temanku. Mau ngapain Ki? Jangan jauh-jauh. Iva tampak sedikit khawatir. Enggak kok, aku cuma mau nyentuh puing-puing batu di sebelah sana. Aku pun melangkah kecil ke arah bekas puing-puing barak haji yang dimaksud Rudy. Tidak lama setelah tanganku menyentuh puing yang dingin tersebut, sosok itu datang. Laki-laki berjubah putih kusam dan kotor dengan tanah, berwajah datar. Terlihat luka menganga di bibirnya hingga mengeluarkan darah dan belatung-belatung kecil yang menyeruak. Aku diberikan penglihatan itu kembali. Rombongan orang-orang pribumi yang sedang duduk di kursi kayu panjang berbaris-baris, seperti menunggu giliran akan sesuatu. Kemudian keluar dua orang perempuan berbaju perawat dari sebuah ruangan. Jelas sekali mereka bukan pribumi. Yang satu rambutnya pirang dikuncir satu, dan satunya lagi tertutup topi perawat berwarna putih. Mereka memanggil-manggil nama sekaligus. Mereka memanggil dua nama sekaligus. Seorang perempuan dan diikuti oleh laki-laki parubaya yang tadi menampakkan sosok seramnya kepadaku. Mereka bergandengan tangan sangat erat. Aku yakin mereka adalah sepasang suami istri. Suaranya tidak terlalu jelas terdengar. Namun, aku bisa melihat di dalam ruangan tersebut, seorang dokter laki-laki berkulit putih menyuntikkan sesuatu ke lengan mereka berdua secara bergantian. Perempuan parubaya itu menangis terseduh-seduh ketika suaminya terlihat berdiri dan menunjuk-nunjuk tepat ke arah wajah dokter. Ia mengambil suntikan tersebut, lalu membuangnya ke arah pintu. Wajahnya seperti sangat marah. Sial, aku tidak bisa mendengar dengan jelas isi percakapan mereka. Aku berusaha lebih dekat lagi dengan kejadian tersebut. Namun, seperti ada tombak transparan di depanku yang menghalangi langkahku. Aku harus tetap menenangkan diri. Ini hanya penglihatan di masa lampau dengan dimensi yang berbeda. Tidak lama, ada dua orang penjaga berbaju seragam coklat yang juga berkulit putih menyeret paksa laki-laki yang sudah lemah itu ke sebuah ruangan yang terkunci. Laki-laki itu disiksa dengan keji, dipukuli wajahnya dengan batu hingga lemas. Woi, dia... Ahmad mencubit lenganku dan membawaku kembali ke alam nyata. Ya ampun, sepertinya mereka semua diberi semacam suntikan, dan setiap yang menolak akan disiksa sampai mati. Aku berusaha menjelaskan sedikit tentang penglihatanku ke mereka. Seketika kami semua hening dan ikut merasakan kesedihan dengan apa yang baru saja aku lihat. Kami melanjutkan kembali perjalanan dan menyusuri jalan setapak dan berhenti di sebuah bangunan yang mungkin sedang dalam proses renovasi. Di sana ada beberapa ruangan kecil dengan pintu teralis yang berkarat, seperti penjara. Di depan area bangunan tersebut ada sebuah lingkaran kecil yang menurut Rudy adalah tempat sabung manusia. Aku mendekati lingkaran itu dengan hati-hati dan kemudian terhentak kaget ketika melihat ada sosok laki-laki berperawakan besar berkulit putih dengan jarak
yang hanya sehasta dari posisiku. Ia memutarkan lehernya 180 derajat dan mematahkan lehernya ke kiri. Seketika, aku merasa tubuhku diserang rasa dingin yang hebat. Wajahnya pucat dengan bola mata putih dan darah segar keluar dari sela-sela sisi giginya. Kakiku membatu, tidak sanggup menjerit atau melangkah sedikit pun. Gia, hei, istighfar Gia. Tidak lama, sosok itu menghilang, membaur dengan angin laut, meninggalkan bau anyir yang sangat menusuk dan membuatku sangat ingin muntah. Sekarang, Iva sibuk mengurusku dan memijit-mijit pelan punggungku. Ada, makanya jangan bengong sendirian main pergi ke sana kemari Gia. Lain kali aku ikutin deh, kamu mau lihat-lihat ke sudut lain. Iva memberiku sebotol air mineral. Makasih ya, Fah. Sumpah, bau banget darah tadi. Sementara itu, teman-temanku yang lain kembali sibuk mengabadikan tempat itu dengan kamera mereka masing-masing. Ini kompleks pemakaman Belanda pada saat itu. Kebanyakan dari mereka mati karena perang atau sakit. Rudy masih belum kekurangan sedikit pun semangatnya menjelaskan sejarah salah satu lokasi selanjutnya yang kami kunjungi. Sebuah area pemakaman kuno dengan nisan-nisan batu besar yang berserakan. Terlihat sangat tua dan tidak terawat. Di tengah makam itu ada semacam pohon beringin yang sangat besar, dengan akar-akar yang menggelayuti pohon itu. Makin menambah kesan menyeramkan lokasi. Jujur saja, entah kenapa ada rasa takut menjalar di dalam diri setelah memasuki area dan berjalan tepat di samping pohon ini. Aku belum melihat sosok apapun di sini, dan sengaja belum menyentuh apapun. Masih sedikit ragu kalau muncul lagi malah sosok seperti di penjara tadi. Namun ternyata rasa penasaranku masih jauh lebih tinggi dari rasa takutku. Setelah melihat sebuah nisan batu besar dengan tulisan berbahasa Belanda yang terpahat di atasnya, walaupun sudah tidak begitu jelas karena mulai tertutup lumut, namun kami semua menyinari nisan itu dengan senter dan berusaha membacanya perlahan. Kalau menurut Google, artinya dari nisan ini adalah mayatnya dikubur di sini. Walaupun ia pantas hidup bertahun-tahun lamanya seandainya Tuhan berkenan, namun rupanya Jehovah menghalangi mengubah takdirnya dengan kematian. Maria hilang, Maria telah tiada. Bukan, saya tarik kembali kata itu. Karena diucapkan tanpa pikir panjang, maka semoga kelancanganku langsung didenda. Kini Maria baru sungguh-sungguh hidup sejak hidup dekat Tuhannya. Aku mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh sebelum Rudy sempat menyelesaikan kata-katanya. Ada sosok perempuan dengan wajah sendu memakai gaun yang sama dengan yang aku lihat di awal perjalananku tadi. Melayang persis di atas nisannya. Ia bukan pribumi, terlihat dari rambut pirang tipisnya yang mencuntai dan diterangi oleh penerangan di genggamannya. Namun kulitnya sangat hitam, bahkan membiru, dan ada luka di berbagai sisinya. Aku menyaksikan serpihan demi serpihan daging busuk dari lengannya berjatuhan ke atas nisannya, dan puluhan belatung putih gemuk memakani dengan rakus kulit busuk itu. Kulitnya semakin mengelupas hingga tulangnya hampir terlihat. Ada dia datang. Saat aku menunjuk sosok itu, ia kembali menghilang. Teman-temanku mulai menghampiri dan kecemasan terlihat di raut wajah mereka. Sepertinya aku harus istirahat sejenak. Aku merasa seperti ingin muntah kembali. Guys, punggungku terasa berat sekali. Kali ini Musa melirih sambil memegang bagian punggungnya sendiri. Ahmad menghampiri Musa dan mengusap-usap pelan punggung Musa sambil membacakan doa. Gimana Mus? Udah enakan? Lumayan. Hawa di area pemakaman ini buat aku merasa pusing dan badanku sakit-sakit. Dari awal sejak aku memulai ekspedisi mistis dengan mereka, Musa ini memang yang paling sensitif dengan aura dan energi dari sebuah lokasi angker. Ia memang tidak bisa melihat keberadaan mereka, namun mereka lebih senang memberikan interaksi kepada Musa, seperti punggungnya yang terasa panas dan berat, kepala pusing, hingga kakinya yang terasa kaku digerakkan. Kami seketika terdiam dan saling memandang satu sama lain, dengan bulu kuduk yang meremang hingga ke wajah. Kami semua mendengarnya. Suara apa itu? Iva menelang ludah. Aku menyapu pandanganku sekeliling area pemakaman ini hingga melihat sesuatu dari balik tembok area pemakaman ini. Mata besar berwarna kuning dengan pupilnya yang berwarna merah. Mungkin satu bola matanya seukuran kepalaku. Memiliki ekor belang putih hitam yang sangat panjang melingkari setengah dari area tersebut. Mata itu mengerjap seraya aku mengucapkan lafaz doa yang aku hafal.
Aku tidak sanggup menjelaskan kepada teman-temanku apa yang aku baru saja lihat, dan mereka memahami itu ketika melihatku terdiam dan terpaku pada satu titik dengan mulut yang berkomat-kamit membaca doa. Tidak lama ia di sana, namun sosok perempuan berwajah sendu yang kulitnya hitam legam terkelupas itu hadir kembali di sana. Kali ini ia menangis. Tangisannya menyayat hati siapapun yang bisa mendengarnya. Kesedihan yang teramat dalam nampak jelas, hingga aura yang penuh dengan kesedihan kini ikut memenuhi rongga hatiku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku berdiri dari dudukku dan segera menyentuh batu nisan wanita itu, berusaha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama, wanita itu tepat berada di depan wajahku dan membawa aku melihat apa yang ia alami. Maria, dengarkan. Kau tahu keadaan VOC sedang kacau balau beberapa tahun terakhir ini. Aku harus ikut menyelamatkan sisa-sisa serdadu militer kita yang berada di Batavia. Para penduduk mulai beringas membandai setiap orang Eropa di sana, ujar seorang laki-laki tampan bermata biru sambil mengusap punggung tangan seorang gadis cantik berambut pirang yang sangat indah. Namun lingkar matanya sayu dan menghitam, seperti habis menangis semalaman. Entah kenapa mereka berbicara dengan bahasa asing yang tidak aku paham sebenarnya, tapi bisa sampai di kepalaku dengan terjemahan yang sangat baik. Tapi tidak adil kalau kamu yang dikirim ke sana, sementara kita sebentar lagi akan menikah, Lukas. Ia mulai terisak kembali. Apa kau bisa melawan perintah ayahanda dari wanita yang sangat aku cintai? Suara laki-laki itu sangat lembut. Tangis Maria semakin mengeras. Bagaimana kalau aku tidak akan bertemu kamu lagi? Shh, tidak boleh bicara seperti itu. Aku akan pulang segera. Tunggu aku sampai kembali, lalu kita akan menikah dan bahagia bersama. Mereka berdua berpelukan dengan hangat. Tidak terasa, pandanganku mulai kabur dan melihat adegan lain dari kisah mereka. Kini hanya ada Maria di sebuah ruangan, di ranjang sebuah rumah sakit dengan ornamen-ornamen kuno dan indah di dalam ruangan tersebut. Aku memperhatikan Maria tampak lemas dengan punggung tangan yang tertusuk cairan infus berwarna putih. Kulit indah yang tadi aku lihat sudah berubah. Sekarang kulitnya sudah menggelap, berwarna hitam agak keunguan di sebagian sisinya, dan dari bibir merah mungilnya terus terucap sebuah nama. Lukas. Lukas. Yang aku ketahui saat ini, sebuah penyakit sedang menggerogoti tubuhnya. Entah apa penyakit itu. Ingin sekali aku mendekati dan memberikannya sedikit semangat, tapi ya, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Karena yang aku lihat saat ini adalah hanya sebuah potongan kisah sisa-sisa energi masa lalu. Cara mereka untuk berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu kepadaku. Makin lama aku mendekati ranjang Maria, makin pula aku menjauh dari tempat itu. Tubuhku seperti tertarik sesuatu dan aku melihat beberapa orang menghampiri Maria, menangis sambil menggoyangkan tubuhnya untuk membangunkannya. Ia sudah tidak bernafas. Semakin buram pandangan itu, semakin aku akhirnya tersadar dengan air mata yang sudah menetes dan teman-temanku hanya bisa memandangiku, penasaran dengan apa yang telah aku lihat. Dia udah balik lagi? Irfah bertanya sambil memberiku beberapa helai tisu. Aku mengangguk pelan. Jadi apa yang kamu lihat, Ki? Maria benar-benar bunuh diri karena menunggu kekasihnya yang tidak datang dari Belanda kah? Sesuai sejarah? Rudy bertanya dengan penuh antusias. Aku menghela napas. Nama kekasihnya Lukas. Ia memang meninggal dalam keadaan menunggu kekasihnya. Namun ia diperintah oleh ayahnya Maria untuk berperang ke Batavia. Tapi ternyata dalam penantiannya Maria malah terkena sebuah penyakit kulit yang entah apa itu, kemudian meninggal. Terlihat Rudy sedikit menganga. Penyakit pes yang mewabah pada saat itu benar-benar nyata adanya. Lanjut Rudy, diikuti dengan keheningan panjang dari teman-teman yang lain. Kita doakan dulu Maria sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ruh memang urusan Tuhan, namun sesuatu yang telah mati terkadang tidak benar-benar mati. Sukmanya masih bersemayam karena urusan yang belum selesai ketika mereka meninggalkan dunia ini. Ucapku sedikit bijak. Atau bisa saja hanya jin yang menyerupai mereka dan memberikan informasi yang salah, hingga akhirnya kita terjebak dan percaya atas semua informasi yang mereka berikan. Harus benar-benar waspada dalam menyaring semua itu, karena mereka mencuri semuanya dari langit dan memanfaatkan setiap kondisi dan kematian seseorang. Lanjutku lagi. Entah yang mana saja yang kita percaya, namun alangkah baiknya kita yang masih bernapas dan masih bisa beribadah, doakanlah mereka sebaik mungkin, karena hanya itu yang orang mati butuhkan. Ahmad melanjutkan ucapanku dan mulai memimpin doa.
Tidak jauh dari situ, senyum tipis Maria terlempar ke arahku dan menghilang menyatu dengan gelapnya malam. Kamu tahu nggak, ada anak kecil perempuan Belanda yang sangat imut sekali dari tadi mengikutimu sejak kita keluar dari area pemakaman. Aku tertawa kecil sambil menunjuk ke arah kaki sebelah kanan Musa. Ya Allah, seriusan Ki? Pantesan kaki pegel banget dari tadi. Aduh, usirin dong tolong. Musa mengeluh sambil menepuk-nepuk arah betis kaki kanannya. Ya sudah, kamu taruh saja permen yang ada di kantongmu itu ke tanah. Dia cuma mau itu kok. Musa terbelalak kaget. Loh, kamu tahu ada permen di kantongku? Padahal aku sengaja menyembunyikannya biar nggak dimintain sama Ifah. Ifah menjewer telinga Musa dengan sebat. Makanya jangan pelit jadi orang, rasain. Kami semua terkekeh kecil, namun tiba-tiba kami menghentikan langkah secara bersamaan. Tepat di depan kami, di tengah jalan, ada seekor anjing bermata merah. Namun anjing itu pergi ke arah kanan, yang merupakan pecahan ujung jalan kami. Dan tiba-tiba anjing itu menghilang. Sial, aku sudah takut banget kalau beneran anjing. Takut rabies. Ahmad mengelus-elus dadanya. Lah, aku lebih serem lagi kalau itu anjing jadi-jadian, boy. Rudi menanggapi dan diikuti oleh anggukan Ifah. Jam berapa ini sekarang? Jam 1 malam, nggak terasa juga ya? Jawab Musa sambil mengambil handphonenya dan mengeluhkan sinyal yang kosong. Ya sudah, terakhir eksplorasi kita ke arah anjing itu pergi yuk. Habis itu kita langsung balik aja ke pinggir pulau dan numpang tidur di dekat tempat si bapak penjaga pulau tadi. Aku penasaran, sepertinya anjing itu mau menunjukkan sesuatu. Seperti tidak ada lelahnya, aku mengajak teman-temanku untuk menelusuri sisi mistis pulau ini. Dan untungnya mereka pun juga sama, memiliki rasa penasaran yang juga tinggi. Sekarang, tepat di hadapan kami, ada 2 buah makam keramat yang dilindungi oleh bangunan kecil dengan ubin-ubin keramik yang tertata rapi dan dikelilingi oleh pagar bambu di atas tanah kuburannya. Ada kelopak-kelopak bunga jegar juga yang sepertinya baru saja ditaburi, dengan papan nisan yang ditutupi oleh kain putih. Salah satu dari makam itu adalah toko DITII yang dihukum mati oleh pemerintah, ujar Rudi sambil membaca papan tulisan yang berada di dekat makam itu. Sial, aku merinding. Di salah satu makam ini adalah makam tokoh DITII yang pernah memberontak di NKRI, Kartosuwiryo. Beliau dieksekusi mati oleh Soekarno. Rudi melanjutkan cerita sejarahnya. Aku tidak bisa menjangkau makam tersebut karena memang dihalangi oleh tembok bangunan kecil itu. Namun aku sedikit terganggu dengan tulisan tersebut. Entah, batinku mengatakan bahwa makam keramat tersebut bukanlah orang yang sama seperti yang Rudi sebutkan tadi. Bukan ia yang dimakamkan di sini. Dan sayang sekali, banyak orang yang menggunakan makam keramat ini bukan hanya untuk berziarah, namun juga meminta-minta hal seperti kejayaan, kekuatan, dan kemakmuran. Aku tiba-tiba dihadapkan dengan penglihatan beberapa orang yang berdoa, berzikir, dan meminta sesuatu kepada makam ini di sela-sela doa mereka. Aduh, minta barokah kok sama makam? Celutukku tiba-tiba yang diikuti oleh pertanyaan Ahmad. Maksudnya? Iya, aku melihat seringkali saat malam ada beberapa orang yang mengunjungi makam keramat ini dan berdoa yang tidak-tidak sambil memberi beberapa sesajen dan meminta kekayaan, kejayaan. Apa sih? Musa mulai celingukan ke arah belakangnya. Sorry, tadi ada yang lewat ya di belakang kita. Serempak, kita semua menengok ke arah belakang dan disambut dengan hembusan angin dingin yang mencekam. Ada pasukan tentara tanpa kepala sedang berjalan melintasi kita tanpa menempatkan kakinya ke tanah. Biarkan saja, jawabku santai sambil kembali melihat ke arah makam tersebut. Ifah refleks memegang lenganku, sedikit gemetaran. Rudi, apakah mungkin jika yang dimakamkan di sini bukanlah orang yang sama dengan yang kamu sebutkan tadi? Rudi mengangkat bahunya. Aku tidak tahu, tapi mungkin saja karena memang ada kemungkinan lain bahwa di sini hanyalah pengalihan dan makam sesungguhnya ada di pulau lain di salah satu gugusan kepulauan Seribu ini. Tapi di sini yang paling meyakinkan. Baiklah, siapapun yang dimakamkan di sini, mari kita doakan kembali agar segala amal ibadahnya diterima Allah dan tempat ini dijauhkan dari manusia-manusia syirik yang mengharapkan kekuatan dan perlindungan selain dari Allah. Omongan Ahmad serentak kami aminkan. Langit pagi ini juga dihiasi oleh indahnya kepakan kawanan burung camar. Matahari sudah mulai menunjukkan dirinya, meskipun beberapa awan tebal menghalangi cahayanya.
Namun, aku sudah mulai merasa kehangatan pagi ini dengan deserian ombak dan pantulan cahaya matahari yang menyentuh riak-riak air laut yang dibelah oleh kapal kecil yang kami kendarai untuk pulang kembali ke daratan. Aku masih terjaga dan tidak bisa tidur dari tadi, meskipun beberapa dari teman-temanku sudah terlelap. Bahkan Rudi mendengkur sangat keras. Iva hanya tidur 1 jam di pinggir pulau tadi, dan sekarang masih sibuk dengan memperbanyak foto selfie di atas kapal. Banyak hal yang aku pikirkan sejak selesai berekspedisi malam ini, tentang sejarah yang banyak terukir di pulau ini, hingga kisah cinta sampai Maria. Ternyata ketika cinta sudah merasuk ke hati setiap insan manusia, maka kematian pun tidak dapat menghilangkan rasa itu. Betapa kekuasaan Tuhan sangatlah luas, menciptakan cinta yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Kecintaan yang tiada habisnya bisa dirasakan oleh sosok-sosok makhluk gaib. Maka kenapa kita harus ragu dalam tulusnya rasa cinta dari Sang Maha Gaib? Contohnya, pada malam ini, kami lagi-lagi pulang dalam kondisi selamat dan baik-baik saja setelah banyaknya melakukan interaksi dengan mereka. Apalagi namanya kalau bukan karena cinta kasih dari Sang Maha Gaib, Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur tidak pernah habis kupanjatkan setiap kali aku selesai melakukan perjalanan dengan teman-teman ekspedisi mistis Indonesia. Aku tidak sabar dengan penjelajahanku selanjutnya. Ya, selesai teman-teman. Dari kisah ini semoga kita dapat ambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Sarman mohon maaf apabila banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.